Salam untuk kita semuanya. Saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru, kepala sekolah, para peserta didik, dan orang tua murid di mana saja berada, terutama bagi Bapak Ibu, orang tua, dan peserta didik yang segera akan masuk di bangku sekolah yang baru, jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Pada pertemuan kali ini, sedikit saya bagikan kepada kita semuanya apa alasan pentingnya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru Bapak Ibu ya, sebagaimana informasi yang telah dituangkan satu media nasional yaitu Detik Sulsel, bahwa selain daripada materi-materi masa pengenalan lingkungan sekolah atau selain dari materi MPLS yang akan segera dilaksanakan dan diterapkan kepada para peserta didik baru. Nah, terlebih dahulu tentunya kita harus tahu apa kira-kira alasan pentingnya masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari ikuti informasinya ya. Di sini disampaikan melansir laman resmi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia ya. Inspektorat Jenderal Irjen Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek RI. Jadi terdapat 5 alasan penting sehingga sekolah harus mengadakan MPLS. Nah, berikut ini ada daftarnya Bapak. Yang pertama, kenapa perlu masa pengenalan lingkungan sekolah? Ya, maka jawaban pertamanya Bapak Ibu yaitu untuk mengurangi rasa cemas dan stres. Bagi sebagian siswa, menghadapi lingkungan sekolah baru merupakan pengalaman yang menegangkan sehingga menimbulkan rasa cemas. Melalui MPLS, siswa baru akan memiliki kesempatan untuk beradaptasi terlebih dahulu secara bertahap sehingga mengurangi rasa cemas. Nah, tentunya Bapak Ibu, rasa cemas dan stres ini bisa hilang ya atau bisa berkurang dengan penerapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini karena pada kegiatan MPLS itu banyak ragam yang dilakukan oleh sekolah, dalam hal ini guru, sehingga para siswa sangat-sangat menyenangkan. Kalau misalnya ya siswa sebelumnya itu kurang bergaul dengan baik kepada teman-temannya, tetapi dengan materi MPLS misalnya ya membagi kelompok, maka jelas ya si anak itu bisa berbagi kepada teman-teman ya, bisa beradaptasi, apalagi kalau diajak bermain misalnya tur keliling, kemudian membentuk kelompok untuk melaksanakan kebersihan ya. Maka kesemuanya itu adalah untuk membentuk kondisi baru kepada peserta didik sehingga para siswa ini benar-benar dididik bisa mandiri ya, bisa percaya diri, bisa menguasai, bisa beradaptasi, bisa berkolaborasi dan seterusnya. Nah, sehingga rasa cemas dan stres itu berkurang karena apa? Karena lingkungan sekolahnya dia sudah mengenalinya. Misalnya perpustakaannya, ruang belajarnya, gurunya, temannya, dan seterusnya. Berikutnya, guna ya menerapkan kegiatan MPLS yaitu membangun kekompakan dan kebersamaan. Nah, MPLS merupakan momen pertemuan para siswa untuk berinteraksi dan berkenalan. Proses ini dapat membantu mereka untuk membangun rasa kebersamaan dan kekompakan di antara siswa. Nah, kenapa bisa kompak Bapak Ibu? Karena memang para siswa ya itu benar-benar dilatih untuk ya bisa berkolaboratif ya, bisa berbagi ilmu, bisa saling curhat satu dengan yang lain terkait dengan materi-materi pelajaran mengenai masa depan, mengenai pengetahuan dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan edukasi. Sehingga ya kekompakan dan kebersamaan para siswa itu bisa dengan sendirinya terbentuk. Yang ketiga, mengapa MPLS sangat penting? Maka jawaban ketiganya itu salah satunya dalam hal memahami kultur dan nilai sekolah. Banyak siswa pada dasarnya ya tidak sadar apa itu kultur dan nilai sekolah. Nah, untuk hal ini Bapak Ibu, maka sekolah dalam menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah ya, siswa dibentuk dengan menerapkan apa itu kultur dan nilai sekolah atau nilai pendidikan.
Jadi melalui MPLS, siswa baru akan diperkenalkan dengan nilai dan kultur yang diterapkan di sekolah baru, termasuk aturan dan norma, sehingga saat proses belajar berlangsung, siswa sudah terbiasa dengan kultur dan nilai tersebut. Berikutnya, memperkenalkan sarana dan prasarana sekolah. Nah, dengan siswa mengetahui apa sarana dan prasarana sekolah yang ada, maka jelas bahwa siswa itu senang. Misalnya ya lapangan olahraganya, ya fasilitas olahraganya, ya perpustakaannya, kemudian segala sesuatu yang diperlukan di sekolah itu ada atau tidak dan seterusnya. Jadi siswa saat MPLS siswa akan diajak tur ya untuk dikenalkan sarana dan prasarana yang disediakan sekolah. Jadi tur ini akan membantu siswa merasa lebih nyaman dan familiar dengan lingkungan sekolah dengan cara mengakses dan memanfaatkannya. Berikutnya yang kelima Bapak Ibu yaitu manfaat dari MPLS itu salah satunya memberikan informasi kepada orang tua. Nah ini sangat penting Bapak Ibu ya untuk membangun komunikasi dan keberlanjutan kolaboratif antara sekolah dengan orang tua, antara sekolah dan masyarakat, maka perlu yang namanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir mengenai informasi, memberikan informasi kepada orang tua ini, di masa pengenalan lingkungan sekolah atau di masa MPLS, ini menjadi kesempatan bagi orang tua untuk mendapatkan informasi penting terkait kebijakan sekolah, program pendidikan, dan acara-acara yang akan diadakan selama setahun. Ya, informasi ini dapat membantu siswa dan orang tua untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tahun pelajaran yang baru. Nah, ini sangat perlu Bapak Ibu. Ini komunikasi ini yang perlu dibangun, perlu dipupuk dan dikembangkan karena ya tanpa komunikasi yang baik ya, tanpa adanya harmonisasi antara sekolah dengan orang tua, antara sekolah dengan masyarakat dan personil lainnya, tujuan pendidikan tidak bakal bisa tercapai. Tetapi dengan komunikasi yang baik, maka semua apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, semua bisa tercapai. Misalnya dalam hal menangani peserta didik yang kurang mampu untuk belajar, kemudian dalam hal memahami dan mengarahkan minat peserta didik, ini sangat perlu komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Demikian beberapa kumpulan contoh kegiatan MPLS untuk siswa ya. Ini contohnya misalnya di SD Bapak ya, karena SD itu adalah awal mula si anak untuk belajar bagaimana keadaan di sekolah itu. Ya, berbeda dengan kelompok TK ya namanya itu grup bermain ya, kelompok bermain. Tapi di jenjang SD itu adalah hitungan ya untuk pendidikan dasar. Demikian informasinya, semoga hal ini bermanfaat. Sekali lagi saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid, para peserta didik, kobarkan semangat untuk meraih cita-cita di dunia pendidikan. Terima kasih.